Bayangkan, tahun 1986, seorang wanita Indonesia hampir membuat sejarah sebagai astronot pertama dari Asia Tenggara yang pergi ke luar angkasa. Ia seorang wanita asal Indonesia, ilmuwan brilian yang terpilih untuk misi NASA. Tapi sayang, sebuah tragedi besar menggagalkan mimpinya. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Mengapa misinya batal? Dan apa yang terjadi setelahnya? Di video ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan tentang perempuan hebat ini yang mungkin belum kalian tahu. Ia seorang ilmuwan dan profesor mikrobiologi asal Indonesia yang hampir menjadi astronot pertama dari Asia Tenggara. Meskipun misinya dibatalkan, kisahnya tetap menjadi bagian penting dari sejarah antariksa Indonesia. Pada tahun 1985, Indonesia bekerja sama dengan NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, untuk mengirim seorang astronot ke luar angkasa dalam misi STS-61H. Program ini merupakan bagian dari proyek peluncuran satelit Palapa B2P menggunakan pesawat ulang-alik Challenger. Beliau terpilih sebagai pilot spesialis atau spesialis muatan setelah melalui seleksi ketat bersama puluhan kandidat lainnya. Jika misi ini berhasil, ia akan menjadi wanita pertama dari Asia Tenggara yang pergi ke antariksa. Beliau lahir 31 Juli tahun 1952 di Bandung, Jawa Barat. Pendidikan beliau adalah seorang sarjana kedokteran, Universitas Indonesia (UI), dan doktor dalam bidang mikrobiologi, Universitas Osaka, Jepang. Profesinya sebagai ilmuwan, dosen, dan peneliti. Nama beliau adalah Pratiwi Pujilastari Sudarmono. Pratiwi telah menjalani pelatihan ketat di Johnson Space Center di Houston, Texas. Ia mempelajari teknologi antariksa, fisika mikrogravitasi, pengoperasian eksperimen ilmiah di luar angkasa, persiapan fisik dan mental untuk hidup di lingkungan tanpa gravitasi. Ia juga sempat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan, dan menjadi sorotan media internasional. Sayangnya, pada 28 Januari tahun 1986, pesawat ulang-alik Challenger meledak hanya 73 detik setelah diluncurkan, menewaskan seluruh awaknya. Tragedi ini mengguncang dunia dan menyebabkan NASA menghentikan sementara program penerbangan antariksa. Akibatnya, misi STS-61H yang seharusnya membawa Pratiwi keluar angkasa dibatalkan. Indonesia tidak lagi mengirimkan astronot, dan proyek ini akhirnya tidak pernah terwujud. Beliau mendapatkan penghargaan dan pengakuan, diberi penghargaan oleh pemerintah Indonesia atas kontribusinya di bidang sains, dan namanya diabadikan dalam Museum Antariksa di Indonesia sebagai simbol semangat eksplorasi sains. Pratiwi pernah menyatakan bahwa meskipun misinya gagal, ia bangga bahwa Indonesia pernah memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam eksplorasi antariksa. Ia juga mendorong generasi muda Indonesia untuk terus menekuni sains dan teknologi. Jadi, itulah kisah Pratiwi Pujilastari Sudarmono, wanita Indonesia yang hampir menginjakkan kaki di luar angkasa. Meskipun mimpinya kandas karena tragedi Challenger, ia tetap menjadi inspirasi bagi sains dan eksplorasi antariksa di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Kalau misi Pratiwi tidak dibatalkan, kira-kira bagaimana perkembangan antariksa Indonesia sekarang? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan sains menarik lainnya.